Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wal ulama wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa ilkulli wa ashabi kulli wa ila walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wal mu'allimina wal mu'allimikum wal idzabatil muslimina ajma'in wa ila hadrati nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat fardu subuh rahimahumullah. Alhamdulillah wassyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat kembali hadir di Masjid Nurul Mujahidin ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh dan diikuti dengan pengajian sebagaimana biasa. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah. Qala al-mu'allimu rahimahullah ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakam. Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-29 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Al-Hakam artinya yang menghukumkan atau yang memutuskan, dan yang membuat hukum atau
undang-undang. Dalam kata lain, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Hakam yang menetapkan segala sesuatu. Seseorang yang ingin meneladani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakam, maka tidak boleh tidak dirinya harus memiliki 9 macam sifat, sebagaimana diisyaratkan dalam urutan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Hakam. Kita tarik kepada 9 nama sebelumnya, yaitu Al-Alimu, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Khabidu, Ar-Rabi'u, Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, As-Sami'u, Al-Basiru. Kemudian baru Al-Hakam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia bernama Al-Hakam karena Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 9 nama-nama tersebut. Jadi seseorang yang meneladani Al-Hakam ini, yang pertama ia harus punya sifat Al-Alim, yakni punya pengetahuan atau kepandaian. Yang kedua dan ketiga, ia harus punya Al-Qabidu dan Al-Basitu, yakni mampu mengejutkan hati orang-orang yang jahat dan mampu menyenangkan hati orang-orang yang benar. Yang keempat dan yang kelima, ia harus punya Al-Khabiru dan Ar-Rabi', yakni mampu merendahkan orang yang salah dan meninggikan orang yang benar. Yang keenam dan yang ketujuh, ia juga harus punya Al-Mu'izzu dan Al-Muzillu, yakni punya kemampuan memuliakan yang benar
dan menghinakan yang sama. Yang kedelapan dan yang kesembilan dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang meneladani al-hakamu, yaitu as-sami'u dan al-basiru. Yakni ia harus mempunyai pendengaran dan penglihatan. Itulah syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menjadi seorang hakim atau meneladani nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Hakam, yaitu mampu melaksanakan sifat-sifat tersebut. Dengan al-Hakamu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumkan dan memutuskan segala sesuatu dari makhluk, dan hukum serta keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi, juga lebih mulia dari segala sesuatu. Itu Allah. Tidak ada di dunia ini yang terkecuali dari ketentuan hukum-hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga urusan dosa dan pahala. Tidak ada seseorang yang berdosa dan yang mendapat pahala melainkan sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang menanggung atau mewaris dosa orang lain. Tidak ada seseorang yang mewaris atau mendapat pahala milik orang lain. Dosa dan pahala adalah hasil dari perbuatan seseorang itu sendiri, dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma syaa. Artinya, dan tidak bagi seorang manusia pun dari amalnya kecuali yang telah diperbuatnya. Jikalau Bapak Ibu kita mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala, maka itu pun juga hasil dari usahanya sendiri. Atau
tidak suka kepada orang yang berbuat zalim dan ridha dengan kezalimannya, dan kita mendapat dosa. Itu pun juga hasil dari usahanya, bukan pahala dan dosa orang yang berpindah kepadanya. Artinya Bapak Ibu, apabila seseorang berbuat atau menanam, maka ia sendiri yang akan menuainya. Kalaupun Bapak Ibu ada yang mendapatkan pahala tanpa ada seorang ibu memperbuat kebaikan, seperti orang yang diriba atau digunjing, ia akan mendapatkan pahala orang yang mengribahnya, walaupun ini bukan hasil dari perbuatannya, tetapi Bapak Ibu ada sebab, yaitu ia dizalimi oleh si pengriba. Begitu juga Bapak Ibu, dosa orang yang diriba bisa berpindah kepada si pengriba jika kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya. Ini juga dikarenakan ada sebab yang diperbuat. Jadi di antara keputusan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seseorang tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah ia perbuat. Dan setengahnya lagi dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya, dan bahwasanya perbuatan seseorang itu selagi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja orangnya, ia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amalannya, baik berupa ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan ini Bapak Ibu suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya bahwasanya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan masuk surga Allah, dan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan akan masuk neraka. Dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu orang-orang yang jahat ke neraka, dan orang-orang yang baik ke dalam surga. Tidaklah wajib bagi Allah SWT melakukannya. Ini tidaklah wajib bagi Allah SWT melakukannya, melainkan hanya karena
dan keadilannya. Itu hanya anugerah dan keadilannya hanya Allah SWT. Dan demikian itu Bapak Ibu juga sudah keputusan dan ketetapannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah kita Bapak Ibu beriman atau percaya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakam ini, maka akhlak kita dengan nama itu, nama Al-Hakam, yaitu menempatkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala hukum yang ada di dunia. Karena Bapak Ibu, di dunia ini ada hukum yang namanya hukum akal. Di dunia inilah ada yang namanya hukum akal. Ada hukum adat, dan ada banyak lagi hukum-hukum bikinan manusia. Bagi orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakamu, maka ia mesti mengutamakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala hukum bikinan manusia. Jadi mengutamakan hukum Allah di atas hukum bikinan manusia. Contoh hukum adat. Contoh Bapak Ibu hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum adat ini tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita kematian, maka ada di kampung kita berkumpul membacakan tahlil untuk meninggahi, menuju hari melalui ma 40 menyeratus ya sampai mahaul, karena tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh saja kita melakukannya. Nah, asalkan hukum adat itu tidak dianggap ibadah yang mesti dilakukan dan dipaksakan melaksanakannya. Makanya ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Nah, ada misalnya Bapak Ibu ada bermaaf-maafan di hari raya. Ya, kita kan di sini kan ada bermaaf-maafan di hari raya. Memang dianjurkan juga dalam agama, tetapi terkadangnya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka harus kita hindari. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ini juga Bapak Ibu lah, kalau bukan mahram lah, lain halnya kalau mahram antara orang tua, saudara, anak, ya itu lain masalahnya lah. Ini bukan mahram. Nah, jika kita tidak memakai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berhadapan dengan dua hukum,
maka kita tidak terlepas dari tiga nanti kalau kita tidak memakai hukum Allah. Ya. Jadi jika kita tidak memakai hukum Allah SWT, apabila kita berhadapan dengan dua hukum, maka kita tidak terlepas dari tiga. Karena kita mengingin mengesampingkan nanti hukum Allah SWT. Ada kalanya kita jadi fasik nanti, bisa zalim dan bisa juga nanti menjadikan. Ya, ini karena Allah. Seperti pada hukum potong tangan bagi seorang pencuri, itu hukum Allah itu. Kalau sudah sampai batas yang dicurinya itu nanti, ya, itu kalau hukum Islam kan hukum Allah lah, itu potong tangan bagi seorang pencuri. Nah, tapi kita di Indonesia tidak ada. Nah, itu kan adalah hukum Allah SWT. Apabila kita menganggap hukum Allah SWT terlalu kejam, ya, kita menganggap hukum Allah SWT itu terlalu kejam dan tidak baik, lebih baik hukum manusia, maka kita bisa keluar nanti dari agama Islam. Tetapi kalau kita yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik, tetapi kita tidak menghukumkannya lantaran tidak sampai hati menjatuhkan hukuman itu, maka itu sudah fasik hukumnya. Nah, demikian juga hukum lainnya, seperti hukum faraid. Hukum faraid itu Bapak Ibu pembagian harta warisan. Ya, kita tidak boleh membagi warisan itu dengan tidak merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apabila kita menganggap hukum Allah SWT tidak adil dan lebih baik hukum yang lain, maka kita nanti itu adalah bisa keluar, ya, dari agama Islam. Nah, itu lebih berbahaya kita. Ini bagi orang yang beriman, Bapak Ibu, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia tetap berpegang kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hukum itu memberatkan kepada dirinya. Ya, walaupun hukum itu memberatkan kepada dirinya. Nah, jadi kita kalau kita belum bisa melaksanakan hukum itu, tapi kita tetaplah meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling tinggi. Nah, inilah Bapak Ibu salah kadarnya ya pembicaraan kita tentang masalah daripada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakam, yang memutuskan atau yang menghukumkan. Nah, mudah-mudahan saja